Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita sama-sama belajar pagi ini di dalam Perjanjian Lama, Bilangan 14 ayat 6 dan 7. Bilangan 14 ayat 6 dan 7. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan siap. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yosua anak Bapak Nun, Kaleb anak Bapak Yefune. Jadi bukan dongeng, ini jelas ya, sejarah. Siapa anaknya siapa. Ya, kalau dongeng nggak jelas keturunan ya. Katakan sama-sama kisah nyata. Ya. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, merobek pakaiannya, merusak pakaiannya. Wah, ada apa ini? Ini kalau enggak cukup stres ini enggak terjadi ini. Ada Bapak Ibu yang pernah merobek baju? Pegel aku, kesel aku. Aduh, kok gini, kok begini? Pernah teriak-teriak, pernah nangis-nangis, pernah merusak, mengacak-acak rambut. Kok begini yang terjadi? Tidak seperti yang aku harapkan, tidak seperti yang aku inginkan. Ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, katakan segenap. Konsentrasi ya jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini pengalaman nyata. Ya sebentar ya, setengah jam. Konsentrasi penuh, jangan mau rugi ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Katakan sama-sama, luar biasa baiknya. Siapa yang tidak mau negeri yang luar biasa? Kota-kota yang makmur. Tinggal di kota yang besar, kota makmur. Siapa yang tidak mau? Yosua dan Kaleb, dua dari pengintai yang diutus oleh Musa, Nabi Musa. Sama-sama katakan Nabi Musa. Ya, terkenal dengan lemah lembut, sabar. Nabi besar Musa, ya, seluruh dunia tahu Musa. Tapi saya ingin menekankan tentang Yosua dan Kaleb ini di ayat 6 dan 7. Yosua seorang hamba, sama-sama katakan hamba. Iya, berapa tahun? 40 tahun kalau nggak salah ya. Jadi hambanya Musa, hamba, pembantunya Musa. Tapi Musa pilih, Tuhan menyuruh Musa memilih Yosua untuk meneruskan pemimpin ya nantinya. Kaleb rekan kerjanya Yosua. Wah, Yosua dan Kaleb rekan kerja. Yosua hambanya Musa, Kaleb rekan kerjanya Yosua, rekan yang setia, sama-sama katakan setia. Iya, saya lihat di kamus Alkitab Kaleb memiliki arti seorang anjing. Jemaat, malu nggak nama? Punya nama, anaknya bernama, cucunya bernama
seekor anjing. Namaku kok jelek ya? Perlu ganti nama enggak? Enggak harus. Yang penting karakternya berubah, karakternya berganti. Paham jemaat? Enggak harus. Daripada sulit-sulit ya, ganti nama, ngurus ini, ngurus itu, kesana kesini, buang waktu, buang tenaga, dan lain sebagainya. Nama tetap enggak apa-apa, yang penting karakternya berubah, cara hidupnya berubah. Yang penting bertobat, dari orang berdosa jadi orang bertobat, katakan amin. Kaleb seorang yang punya arti namanya seekor anjing, tapi punya arti juga setia. Memang betul kan, anjing kan setia sama tuannya ya. Ingat terus sama tuannya. Meskipun bertahun-tahun katakan berpisah. Nah, Yosua dan Kaleb ingin mengingatkan kepada segenap bangsa Israel. Ayo, maju terus. Tuhan sanggup. Tuhan menyertai kita. Meskipun banyak halangan, rintangan, meskipun musuh yang akan kita hadapi itu besar. Secara manusia memang tidak mungkin menang. Jemaat, seringkali kita mirip dengan umat Israel ya. Melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang maha besar. Betul atau betul? Melihat musuh yang di depan mata ini lebih besar daripada Tuhan yang maha besar. Kita lebih takut dengan manusia yang berkuasa daripada Tuhan yang maha kuasa. Betul atau benar? Tidak ada pilihan lain, betul atau benar? Segenap umat Israel berteriak, menangis. Ini salah satu penyebab Yosua dan Kaleb sampai mengoyakkan pakaiannya. Yang punya anak, yang punya cucu, teriak, nangis, sudah mengganggu ya. Ini segenap umat Israel berteriak dan menangis. Bayangkan, malam-malam lagi. Yosua dan Kaleb, seorang hamba, seorang penerus Nabi Musa menghadapi masalah ini. Ya, segenap umat Israel berteriak, menangis. Segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, kepada Yosua dan Kaleb. Kata-kata yang terkenal, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Nah ini ya, Bapak Gembala Senior almarhum Om Swi sering berkata ya, gampang, mudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke padang gurun untuk ke tanah perjanjian. Tapi sulit mengeluarkan Mesir dari pikiran bangsa Israel. Jadi kalau ada masalah, enak Mesir, enak Mesir. Kalau ada masalah, enak dulu. Dibandingkan sekarang, lebih enak dulu. Selalu membanding-bandingkan dulu sama sekarang. Padahal setiap hari, setiap waktu itu ada pengalaman-pengalaman sendiri yang harus dilalui bersama Tuhan. Jangan banding-bandingkan. Katakan sama-sama, jangan banding-bandingkan. Jangan selalu ingat masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Hiduplah dengan sekarang ini. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi menganggap kehendak Tuhan itu tidak baik. Menganggap rencana Tuhan itu tidak baik. Rencana Tuhan itu pasti gagal. Ya. Dan kata-kata yang juga menyakitkan, ini masalah ini bagi Musa dan Harun, masalah bagi Yosua dan Kaleb. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Jadi nganggap pemimpin yang ada itu salah, Tuhan salah mengangkat pemimpin. Nggak setuju dengan pemimpin yang ada, pilihan Tuhan. Wes pilih pemimpin yang lain. Supaya bisa pulang ke Mesir pulang ke Mesir, tanah perbudakan, ya,
tanah musuh, dianggap itu rumah, pulang ke Mesir. Bukan ingin ke tanah yang Tuhan janjikan, ke tanah perjanjian, malah ingin seperti yang dulu, ya. Segenap umat mengancam hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Yosua dan Kaleb nurut sama Musa, nurut sama Tuhan, terkenal setia, ngalami masalah ya. Segenap umat Israel, mayoritas mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Nah, ini jadi pelajaran ya. Mayoritas belum tentu benar. Minoritas belum tentu salah. Mayoritas belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Mayoritas belum tentu memperkatakan kehendak Tuhan. Sebaliknya, minoritas belum tentu tidak memperkatakan kehendak Tuhan. Belum tentu ya. Seringkali kan manusia itu kan lebih menuruti yang mayoritas. Minoritas tidak dianggap, tidak didengarkan. Betul atau benar? Jadi pelajaran ya, jadi pelajaran. Mayoritas jangan selalu dituruti, ya. Pengintai yang menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, yang menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut. Ini jadi pelajaran ya. Sikap, perkataan, bahan pembicaraan kita ini hati-hati. Kabar baik atau kabar busuk, melemahkan atau menguatkan, ini lidah, mulut ini. Ya, hati-hati. Hati-hati, jaga mulut. Sama-sama katakan jamu, jaga mulut. Katakan sama-sama jaga mulut. Iya, kita lebih sering membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan musuh, lupa membesarkan nama Tuhan yang maha besar. Ya, kita lupa bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang sulit-sulit, yang sukar-sukar, yang tidak mungkin itu ahlinya Tuhan. Katakan sama-sama amin. Iya, katakan sama-sama tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Yang saya tahu, kata setia tidak bisa dipisahkan dengan kata percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, harusnya setia sama Tuhan. Kemana Tuhan pimpin, kemana Tuhan tuntun, nurut aja. Ya, jangan sampai kalah sebelum berperang, menyerah sebelum sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Saya berdoa kita semua sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Saya tidak tahu masing-masing kita dijanjikan apa sama Tuhan. Dijanjikan apa sama Tuhan. Apakah kita mirip dengan umat Israel? Berkata, enggak mungkin. Enggak bisa aku. Oh, berarti kan enggak percaya sama Tuhan berarti kan. Enggak percaya perkataan Tuhan kan. Enggak percaya sama janji Tuhan kan. Mengecilkan kemahakuasaan Tuhan kan. Sama saja kita berkata, Tuhan enggak sanggup. Tuhan tidak bisa. Selalu membandingkan kekuatan kita sama kekuatan Tuhan. Membandingkan atau menyamakan. Kita yang lemah ini, kita yang gak bisa ini. Oh berarti Tuhan sama, tidak bisa. Tuhan lemah, begitu. Jangan. Ingat baik-baik ya jemaat Tuhan. Kelemahan kita kiranya membuat kita berpikir, wah ini aku kesempatan mengalami kekuatan Tuhan. Katakan amin. Kemiskinan kita kiranya membuat kita berpikir, aku ini berkesempatan menikmati kekayaan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Saya ingin nyanyikan lagu yang tadi dulu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Yang lagu terakhir tadi. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa tak akan habis di hidupku. Sama-sama yuk nyanyikan lagu ini. Boleh dibantu song leader singer. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia,
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Sama-sama katakan percaya. Sama-sama katakan setia. Iya. Ini baru umat Tuhan. Ini baru jemaat Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Terima kasih Mbak Singer, duduk. Jangan bersungut-sungut. Lihat kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Lihat kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Ngomel. Tuhan salah. Pemimpinku salah. Bosku salah. Presiden salah. Gubernurku salah, bupatiku salah. Terus nyalakan. Orang tuaku salah. Jemaat, siapa yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan? Siapa? Tugas kita percaya. Jangan terus membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan musuh. Ya tidak salah sih memang secara manusia. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya itu. Musuhnya kuat-kuat. Kotanya berkubu-kubu, sangat besar. Keturunan enak. Apalagi. Mereka lebih kuat daripada kita. Suatu negeri yang memakan penduduknya. Oh, kanibal. Makan manusia. Takut ya. Orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Orang-orang raksasa. Kita seperti belalang. Musuh seperti raksasa. Nah, itu. Mana bisa menang semut sama gajah? Jemaat, semut sama gajah menang mana? Anak kecil aja tahu menang semut. Nah, pingsut. Nah. Loh, semut diinjak sama gajah ya mati dong. Loh, enggak bisa. Semut masuk telinganya gajah, gajahnya enggak bisa mati. Ya. Siapa yang benar? Yang menang yang disertai Tuhan. Yang menang yang dipimpin Tuhan. Yang menang adalah umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang percaya. Paham jemaat? Ini ya. Kadang-kadang umat Tuhan itu lupa diri. Pekun. Lupa diri apa? Kalau umat Tuhan. Loh, milik Tuhan. Biji mata Tuhan. Loh. Lupa. Nah, kalau lupa diri, lupa siapa kita, lupa bahwa kita umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, lupa kita anak Tuhan, kita biji mata Tuhan. Nah, ini yang membuat undur diri. Nah, ini bagus ini. Lupa diri membuat undur diri. Lupa membuat kita mundur. Lupa membuat kita bersungut-sungut. Lupa membuat kita tidak mau maju, tidak percaya, tidak mau setia. Jangan lupa, sama-sama katakan jangan lupa. Iya, kita umat Tuhan. Kita biji mata Tuhan, kita umat kesayangan Tuhan.
Nah, pasti disertai Tuhan. Apalagi sekarang jemaat Tuhan sudah tahu ya bahwa kita ini umat yang ditebus oleh Tuhan. Darahnya, nyawanya menebus kita. Kita diampuni, segala dosa kita ditanggung, segala kutuk kita ditanggung di atas kayu salib. Ayo, mau meragukan kasih Tuhan? Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Ayo, mau ragu kesetiaan Tuhan? Tidak, jangan. Mau khawatir lagi? Mau takut lagi? Mau ngomel lagi? Jangan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, setia mati di atas kayu salib. Masa mau khawatir lagi, mau takut lagi, mau bersungut-sungut lagi? Jangan. Tidak dicewir sama malaikat. Tak izin kamu. Mentolo, tega kamu. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Jaga lidah kita, sekali lagi ya. Jaga perkataan kita, ucapan bibir kita. Jaga. Jangan melemahkan ya. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Saudara, ini perhatikan ya. Perkataan kita, sikap kita, mimik wajah kita itu mempengaruhi keberhasilan hidup kita loh, mempengaruhi. Tuhan sudah janjikan yang terbaik. Nah, ini jadi penghalang diri kita sendiri ini loh. Tidak bersyukur. Beda ya. Orang yang suka bersyukur tuh terlihat dari sikap dan perkataannya. Ya, jaga sikap kita, jaga perkataan kita. Selalu ingat bahwa kita adalah umat Allah, biji mata Allah. Ya, jangan lupa diri. Eling-eling, katakan eling-eling. Katakan ingat-ingat. Nah, lama ya kita tidak dengar itu ya. Ingat-ingat. Ingat-ingat ya. Yuk kita sama-sama lagi nyanyikan lagu ini yuk. Semusim berlalu. Katakan sama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Baik juga kita pejamkan mata jasmani kita, membuka mata rohani kita. Roh Kudus lebih luas menjelaskan kepada setiap masing-masing kami sesuai kebutuhan rohani kami. Firman-Mu mengenyangkan rohani kami, mengenyangkan seluruh jemaat Tuhan. Kami mau belajar menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Rencana kami sesuaikan dengan rencana Tuhan. Keinginan kami, kehendak kami sesuaikan dengan keinginan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kesombongan kami, ketegar tengkuan kami. Kalau kami selalu mau maksa Tuhan, kok enggak begini Tuhan, kok begitu Tuhan, kok harus melewati masalah ini Tuhan, kenapa sih kok harus ada masalah?
Gak ada masalah kan enak. Kenapa sih harus ada raksasa dalam hidupku, Tuhan? Kalau gak ada raksasa kan enak. Gak usah lah repot-repot, Tuhan. Kenapa harus nginjak kerikil-kerikil, Tuhan? Semua jalan tol kan enak semua. Bisa ngebut. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan ampuni kami terlalu banyak bertanya. Kurang nurut, kurang taat. Oh haleluya. Cuma Tuhan relakan kita dilembutkan hati kita ya. Kita diproses, dibentuk karakter kita. Relakan. Jemaat kita enggak maha tahu, Tuhan yang maha tahu ya. Oh haleluya. Tugas kita jangan berontak. Tugas kita jangan takut sama musuh. Takut sama Tuhan. Tuhan menginginkan kita. Jangan lupa Tuhan menyertai kita. Jangan lupa kita adalah umat Tuhan. Biji mata Tuhan. Haleluya. Jangan bersungut-sungut. Jangan bahaya. Bahaya. Jangan ngomel, jangan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Setialah, sama-sama. Setialah lebih sungguh. Setialah. Setialah. Setialah lebih sungguh. Tuhan lebih dulu yang setia kepadaku. Jemaat, pesan terakhir Nabi Musa sebelum mati, sebelum mengembuskan nafas terakhir itu singkatnya itu satu kata, setialah. Pesan terakhir mestinya penting ya. Cuma sayang ya, Nabi Musa gak masuk ke tanah perjanjian. Gara-gara gak setia, kata Tuhan. Menurut Tuhan ya, gak setia apa? Disuruh Tuhan merintahkan air keluar dari batu karena gak kuat ya. Bangsa yang tegar teguk umat Israel itu bersungut-sungut ngomel, batu dipukul. Disuruh memperkatakan tapi dipukul. Itu sudah gak setia loh kata Tuhan, menurut Tuhan. Jangan sampai ya jemaat gara-gara gak nurut, jemaat gak setia, ngomel, bersungut-sungut, pemimpin tuh sampai marah. Yosua dan Kaleb setia puluhan tahun melayani Musa. Seingat saya Kaleb itu lebih tua dari Yosua, tapi setia sama rekan kerja. Meskipun lebih tua tidak berpikir kamu siapa ngatur-ngatur aku jadi pemimpin, gaya kamu gantikan Musa. Aku lebih tua, seharusnya aku yang pantas gantikan Musa. Enggak ya, Yosua hebat ya. Kaleb hebat ya, sesuai dengan arti namanya setia. Meskipun pemimpinnya lebih muda, setia. Yesus Kristus setia sampai mati di atas kayu salib. Perkataan Yesus yang terkenal, Bapa, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Ya semua orang kan ingin tidak menderita, betul atau betul? Kalau boleh penderitaan ini lalu, tapi bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Kalau boleh langsung ke tanah perjanjian, tidak usah melewati padang gurun, tidak usah melewati musuh-musuh yang raksasa-raksasa menakutkan kita,
membuat kita gemetar, membuat kita terkencing-kencing bahkan. Semua orang mau tanah perjanjian, semua orang gak mau masalah. Tapi ingat, setia, jangan nurut aja lah. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Jemaat, ya. Umat Israel dulu mengalami masalah, tantangan, masalah berat. Kita juga sama ya, mengalami masalah, tantangan berat. Kuncinya satu, setia, nurut, jangan takut, jangan bersungut-sungut. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Seluruh keluarga besar kami, seluruh jemaat Tuhan, seluruh kota ini, seluruh bangsa ini setia sama Tuhan. Meskipun badai silih berganti, masalah terus datang bertubi-tubi, kami mau terus setia sama Tuhan. Kami mau terus berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Apapun yang terjadi Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati, silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.